Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kejadian apapun yang menimpa, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, ujungnya sama, membuat Allah ridho kepada kita. Hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan kita. Sebagian besar hidup kita tidak cocok, bahkan ada yang sebaliknya dari yang kita inginkan. Tetapi bukan masalah cocok tidak cocok. Yang terpenting bagi kita adalah kita mendapatkan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu persis keperluan kita yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih menyayangi kita dibanding siapapun juga. Dibanding siapapun juga. Allah lah yang maha sayang. Siang malam kita diurus, dicukupi makanan, minuman, nafas, didetakkan jantung, kita letih diberi istirahat. Selama istirahat tidak ada sekejap pun Allah tidak mengurus diri kita. Allah tahu kita sering sekali lupa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah sekejap pun lupa kepada kita. Semuanya diurus. Allah menyaksikan pemberiannya jarang disyukuri, tapi Allah tetap memberi. Allah juga menyaksikan bagaimana karunia-Nya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Allah tutup-tutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan kita. Dan Allah bimbing supaya kita bisa tahu bagaimana bisa taubat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Dikala sebagian besar manusia tidak beriman, tidak mengenal Allah, kita ditakdirkan bisa kenal Allah. Dikala sebagian besar manusia tidak bisa bersyahadat, Allah menolong kita bisa syahadat. Banyak umat Islam yang belum bisa sholat, alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa sholat. Banyak yang sholat tapi jarang menuntut ilmu, alhamdulillah Allah takdirkan kita dekat dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Hadirin, kalau kita fokus dengan karunia Allah yang melimpah siang dan malam, tidak ada sekejap pun kita luput dari pemberiannya dalam beragam bentuk lahir batin, yang besar dan yang halus. Maka bagaimana mungkin kita akan berburuk sangka kepada Allah yang maha baik, yang nyata kebaikannya siang dan malam berpuluh tahun. Masya Allah, Masya Allah. Inilah masalah kita, hadirin. Kita lebih fokus kepada keinginan daripada mensyukuri apa yang Allah sudah berikan. Kita fokus dengan hal-hal yang belum ada, tapi kita lupakan karunia Allah yang sudah ada. Kita sibuk dengan harapan, tapi kita sering lupa apa yang sudah Allah berikan. Sehingga kita kecewa jikalau keinginan kita belum terwujud atau tidak terwujud.
lupa kepada kebaikan Allah yang sudah begitu panjang sepanjang hidup kita. Makanya orang-orang yang tidak bisa menafakuri karunia Allah, dia jarang bersyukur dan jarang berharap dari Allah. Itulah masalah kita. Bagian di antara masalah kita adalah kita jarang mengingat-ingat kebaikan, kemahabaikan Allah kepada kita. Kalau kita udah ingat kebaikan Allah, aduh bisanya cuma nangis. Lihat orang-orang yang belum beriman, aduh kita, ya Allah terima kasih. Engkau beri saya iman. Lihat orang-orang yang berbuat maksiat, bergelimang dosa, terima kasih ya Allah, Engkau lindungi saya. Lihat yang kena narkoba, lihat yang berbuat jahat, alhamdulillah Engkau tolong saya tidak melakukan keburukan yang sama. Ingat dosa aib yang Allah tahu, tapi orang-orang tidak tahu. Ketika orang datang menyalami kita, duh ya Allah, padahal Engkau tahu siapa diri ini. Engkau tahu belumuran dosa, aib, maksiat, tapi orang-orang tidak ada yang tahu. Karena Engkau yang menutupi. Masya Allah. Lihat air, ya Allah, Engkau mudahkan air bening untuk bersih-bersih diri. Engkau mudahkan air bening untuk minum. Lihat tempat berteduh, ya Allah, Engkau berikan tempat berteduh. Lihat lemari pakaian, ingat yang tidak punya pakaian. Lihat sepatu, ingat saudara kita yang tidak punya alas kaki. Ya Allah, nikmat mana lagi yang akan didustakan? Nah, syukur inilah sebetulnya yang lebih mendatangkan karunia dibanding keinginan. Allah tidak menjamin tambahan karunia dari banyak keinginan. Allah menjamin tambahan karunia dari banyak bersyukur. Jadi kalau ingin hidup ini selalu ditambah karunia, maka itulah syukur. Orang yang hidupnya bersyukur, air matanya banyak mengalir. Masya Allah. Dan Allah pasti menyaksikan. Asyakur, asma Allah itu asyakur. Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Yang sedikit saja, seperti air hujan menetes, pohon bisa besar, rindang, berbuah. Itulah salah satu pemahaman bagaimana hal yang kecil Allah balas dengan sempurna. Seperti gajah makanannya kecil rumput, atau kudanil makanannya ganggang saja, tapi menjadi besar sekali tubuhnya karena Allah membesarkan. Nah, sama amal-amal kita juga. Sesudah diberikan hidayah, diberikan taufik beramal, aduh, makanya hati-hati yang banyak keinginan. Gara-gara keinginan dia menghilangkan karunia yang sudah ada. Ini petaka. Kita itu menderita bukan karena kekurangan karunia. Kita itu menderita karena kurang bersyukur. Padahal tambahan karunia sudah disiapkan oleh Allah dari berbagai sisi, baik yang kita pahami ataupun yang belum kita pahami. Allah udah siapkan. Selain karunia yang sudah ada, Allah siapkan beragam karunia di sekitar kita yang kita mungkin tidak tahu keperluannya, tapi Allah tahu. Dan kuncinya adalah la in syakartum la azidannakum. Makanya maaf kalau ada orang menderita, itu teh pasti kurang syukur. Karena kalau bisa syukur pasti tidak menderita. Dan selain tidak menderita, ditambah lagi karunia-Nya oleh Allah. Syukur itu adalah hati yakin bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu itu dari Allah. Tidak ada yang memberi, menahan, mengambil semua karunia bentuk apapun kecuali hanya Allah.
selain Allah itu la haula wala quwata illa billah. Syukur itu lisannya afdhalud doa alhamdulillah. Selalu muji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Alhamdulillah, karena pasti baik. Alhamdulillah. Punya uang? Alhamdulillah. Tidak punya uang? Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Kan masih punya iman. Berjerawat? Alhamdulillah, karena jerawatnya tidak ada yang sebesar kepala. Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Dipuji? Alhamdulillah. Dicaci? Alhamdulillah. Cacian orang kepada kita lebih sederhana jauh dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Pokoknya mah alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih. Ayo pikirkan kebaikan orang, jasa orang ke kita, yang jadi jalan karunia Allah kepada kita. Terima kasih dengan tulus, doakan yang banyak, balas dengan beragam kebaikan, itu balik ke kita. Yang keempat, syukur itu manfaatkan nikmat yang ada sesuai dengan keinginan pemberinya, itu syukur. Ibu diberikan handphone oleh suami, kemudian handphone ini dicuci di dalam bak. Mana ada suami yang mau membelikan handphone lagi? Tapi digunakan untuk baca Quran, digunakan untuk kebaikan. Ini handphone jadul diganti dengan handphone yang lebih bagus. Sama, diberi kening oleh Allah, kita pakai banyak sujud, tambah tenang. Diberi bibir, lisan, dipakai banyak menyebut nama Allah, tambah barokah. Diberi harta, dipakai di jalan Allah, tambah melimpah. Pokoknya gunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan keinginan pemberinya, itu syukur. Dan tampakkan nikmat itu supaya orang makin berharap dari Allah. Bukan menampakkan karunia supaya orang memuji kita, tapi tampakkan karunia supaya orang memuji Allah, sehingga orang berharap kepada Allah. Itu diantaranya cara-cara bersyukur. Mudah-mudahan manfaat. Ayo tenggelamkan diri dalam senang mengingat karunia Allah. Insya Allah hidup akan berubah jauh lebih bahagia dan ditambah lagi karunia. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman pagi ini jam 9 bagi warga Bandung dan sekitarnya, silakan berkumpul di Masjid Trans Studio. Alhamdulillah ada kajian pagi ya, Ma'rifatullah di sana. Nanti mengkaji tentang doa Nabi Yunus Ismul Azam, bagaimana 3 lapis kesulitan, gelap malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, oleh Allah ditolong. Nah doanya itu bagi yang nanti ingin belajar tentang hikmah di balik doa Nabi Yunus, silahkan hadir di Masjid Trans Studio TSM ya. Dan selebihnya asar, maghrib, isya silahkan di Darut Tauhid Bandung. Semoga sudah tersambung dengan guru kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang mendengar Pak Miftah. Alhamdulillah, ini kakek-kakek bronsi. Kakek-kakek, saya sudah cucu 5 juga Pak, jangan nyindir saya, maaf. Alhamdulillah. Pak Miftah teh dulu lahir tahun berapa, boleh tahu Pak? 44. 44. Iya, baru 71. Kalau Hijriah kan jadi 73 deh. Oh, Hijriah 73. Kalau Masehi 71. Kalau dibalik jadi 17. Iya. Januari ini 54 Pak. 54. Terus aki-aki abdi ge Pak. 54. Tapi tetap aagim Pak jadi. Baik, terima kasih para pendengar. Kita simak uraian guru kita. Silakan Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, kita akan melanjutkan bahasan salah satu ajaran penting dalam Islam yang sering menjadi sumber ketentraman, ketenangan, ujungnya kebahagiaan, yaitu kemampuan, kebiasaan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Sudah sering kita mendengar betapa pentingnya syukur, tapi barangkali tidak salah kalau kita segarkan kembali bahwa syukur itu adalah salah satu bukti bahwa kita iman kepada Allah. Manifestasi wujud iman kita kepada Allah itu antara lain diwujudkan, dipraktekkan dalam bentuk sikap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Terlampau banyak nikmat itu. Quran sendiri mengabadikan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu ingin mencoba-coba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, nggak akan bisa dihitung. Terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan kemampuan kita untuk menghitung nikmat-nikmat itu terlalu banyak. Beberapa kali dalam Quran pun diungkapkan tentang beberapa hal perjalanan hidup manusia yang supaya syukur. Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dari sejak manusia diciptakan oleh Allah keluar dari rahim ibu tidak tahu apa-apa, kemudian Allah membekali kepada manusia lahir itu dengan pendengaran, penglihatan, hati supaya kamu syukur. Nah, kita bisa bayangkan ketika lahir fisik kita tidak sempurna, kita lahir tanpa mata, kita lahir tanpa penglihatan, kita lahir umpamanya tanpa telinga, kita lahir dengan cacat tubuh. Itu Allah yang menentukan. Dah kita diberi yang lengkap, tentu kita syukur. Kemudian Allah menerangkan lagi tentang bumi yang mati menjadi hidup, diturunkan hujan, tumbuh tumbuhan subur, kamu memperoleh sejumlah makanan, liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afalah yashkurun. Kenapa mereka enggak syukur? Syukur itu adalah bagian daripada sikap kita yang mesti kita lakukan. Nah, kita tidak bisa menghitung nikmat, terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah menjanjikan kalau nikmat itu disyukuri, nikmat akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Semakin pandai kita mensyukuri anugerah nikmat dari Allah, semakin besar peluang tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kalau nikmat yang kita peroleh itu tidak kita syukuri, yang disebut kufur nikmat, maka nikmat yang ada pun tidak membuahkan kebahagiaan, tetapi justru penderitaan. Quran menggunakan kata-kata inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih itu untuk orang yang tidak syukur. Maksudnya, kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang itu tidak menjadi kenikmatan, tapi justru keluh kesah. Ketika kita mendapatkan rezeki 2 juta, kita syukur, jadi nikmat. Tapi ketika kita terima 2 juta, kita menggerutu, itu jadi sakit. Coba kalau 3 juta, naik 3 juta, coba kalau 4 juta, 4 juta, kalau 5 juta, tidak syukur, tidak memberikan kenikmatan. Ada sebuah peringatan dari Al-Quranul Karim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sebetulnya manfaat syukur itu untuk dirinya, untuk yang bersyukur. Allah tidak punya kepentingan apa-apa dengan syukur manusia. Kita bersyukur Allah tidak tambah kaya, kita tidak syukur Allah pun tidak jadi miskin. Kita bersyukur Allah tidak tambah mulia karena memang sudah mulia, dan kita tidak syukur Allah pun tidak terhina. Syukur itu adalah untuk diri kita. Dengan syukur itu kita nikmat, dengan syukur itu kita puas, dengan syukur itu kita bahagia, dengan syukur itu kita tentram hati kita. Jadi syukur itu sepenuhnya untuk kita. Orang yang syukurlah yang hidupnya tenang itu. Dan orang yang tidak syukur, yang gelisah, resah, tidak puas, itu antara karena tidak syukur.
Nah, Quran juga menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang betul-betul bersyukur itu sedikit. Rupanya kebanyakan orang itu gak syukur. Begitu statement Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang yang betul-betul bersyukur. Mungkin yang banyak itu syukur-syukuran gitu. Syukur gak betulan. Nah, syukur main-main, gak syukur betulan. Nah, bagaimana syukur yang betulan itu? Syukur sesuai dengan petunjuk Allah. Mari kita buka-buka kembali petunjuk dari sunnah, dari Quran, tentang bagaimana wujud syukur itu. Yang paling sederhana tadi sudah disampaikan oleh A, yaitu kita menyikapi nikmat itu dengan memuji Allah. Rasul syukri, alhamdulillah. Pangkal dan awal pernyataan syukur itu alhamdulillah. Bukan luhlah, tapi alhamdulillah. Dapat nikmat sekecil, alhamdulillah. Jadi kalau kita bangun tidur nikmat, alhamdulillah. Selesai makan nikmat, alhamdulillah. Keluar dari WC juga alhamdulillah. Kemudian kalau bersin, wahing juga alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Mengucapkannya mudah, terjemahnya juga tidak sulit. Tapi melaksanakan filosofi alhamdulillah ternyata tidak semudah mengucapkannya dan tidak semudah terjemahnya. Yaitu kita berusaha mempersetankan segala keinginan untuk mendapatkan pujian manusia. Kenapa? Dalam kajian tafsir itu al-lil istighraq. Alhamdulillah itu alnya adalah untuk seluruh puji tanpa kecuali. Itu kepunyaan Allah. Nah, karena segala puji ini kepunyaan Allah, ketika kita melakukan sesuatu ingin dipuji oleh manusia, pada saat itu kita sedang berusaha merampas hak Allah. Sedang merampas hak Allah. Makanya Nabi menyebutkan, orang yang mengerjakan kebaikan karena mengharapkan pujian dari manusia, itu adalah syirik. Disebutnya asyirkul asghar, musyrik kecil. Atau disebut asyirkul khafi, musyrik samar-samar. Sekali lagi, mengucapkannya mudah, tapi memaknai, mengamalkan alhamdulillah ternyata tidak semudah mengucapkannya. Kita berusaha melaksanakan segala sesuatu hanya untuk ridho Allah. Begitu kita mengharapkan pencitraan, ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan dari manusia, ketika itu kita tidak mengamalkan alhamdulillah. Jadi puji adalah untuk saya, penghargaan untuk saya. Alhamdulillah, semua puji kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kembali bagaimana ajaran tentang betapa pentingnya ikhlas dan bahaya riya. Bahaya kita ingin selalu mendapatkan sesuatu penghargaan dari manusia. Jadi catatan amal kita menjadi kosong itu dalam catatan Raqib Atid karena amalnya tidak dilakukan dengan ikhlas. Nah, ini yang pertama, alhamdulillah. Makanya supaya kita tetap memiliki satu sikap bahwa puji hanya untuk Allah, maka kita dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi melatih diri kita dalam wirid, dalam zikir itu. Salah satu zikir yang rutin diucapkan oleh Nabi 33 ba'da salat fardu, dan kemudian di luar itu juga banyak beliau melakukannya, yaitu alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, puji hanya untuk Allah, bukan untuk saya nggak dipuji, saya nggak usah tersinggung, memang puji kepunyaan Allah. Itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini yang pertama. Sekali lagi mudah mengucapkannya, tapi mengamalkannya tidak semudah mengucapkannya. Yang kedua, ada ajaran di dalam Al-Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu adalah idza jaa nasrullah, itu mengabadikan sebuah peristiwa kesuksesan kemenangan baginda Rasul. Jadi beliau diusir oleh orang-orang Makkah, disakiti, dihina, diperangi berkali-kali, tapi pada satu saat ketika proklamasi kota Makkah, seluruh orang Makkah itu serentak menyatakan diri menjadi pengikut beliau. Sebuah kesuksesan, sebuah kemenangan, tentu juga kegembiraan. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengemas kemenangan dan kesuksesan itu dengan perintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Engkau menang, engkau sukses,
engkau gembira, engkau bahagia, tapi hati-hati. Jangan merasa suci diri, tapi sucikan Allah, bertasbihlah kepada Allah. Orang kalau menang kan merasa saya bersih, saya pintar, saya gagah, saya macam-macam lah. Nah itu, sucikan Allah, jangan merasa suci diri. Yang kedua, bihamdi rabbika, dan tetap memuji Tuhanmu, jangan muji diri mentang-mentang sukses. Dan kemudian wastaghfirhu, tetap harus istighfar kepada Allah. Kenapa mesti istighfar? Nah, mungkin ketika kita memperoleh sebuah kesuksesan, ada orang lain yang terpinggirkan, yang terkalahkan. Ketika kita untung bisnis, keuntungan kita dapat, tapi mitra bisnis kita keuntungannya berkurang karena pindah kepada kita, atau malah rugi. Ketika kita menduduki sebuah jabatan, kita gembira, tapi ingat, teman kita yang jadi saingan kita itu adalah tersakiti, menyesal, terkalahkan. Maka oleh karena itulah surat An-Nasr mengemasnya dengan perintah kepada Nabi dan juga kepada kita. Ketika kita sukses dan bahagia itu, tetap kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya sukses tapi orang lain terpinggirkan. Saya duduki jabatan itu tapi saingan saya tersakiti. Saya untung bisnis tapi mitra bisnis saya menjadi kurang untungnya karena pindah kepada saya. Nah, itulah yang dikemas dalam zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Sering beliau mengucapkan ini, beberapa hadis menyebutkan sekian kali, sekian puluh kali, sekian ratus kali. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Selanjutnya di dalam hadis ada ajaran, kalau kita mendapatkan nikmat, sambutlah dengan sujud. Sujud syukur, 1 kali sujud, boleh di mana saja kita lakukan. Kalau bisa mengarah kiblat, kalau tidak tahu kiblat kemana saja. Nah, itu tidak wajib punya wudu. Boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di kendaraan. Ada nikmat yang luar biasa, Allahu Akbar, sujud. Doanya bebas, boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhanakallahumma, boleh juga bamanya saja sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'a basaru. Boleh juga doa syukur, baca doa Sulaiman, ya, atau doa yang apa katanya orang kalau sudah usia 40 tahun, Rabbi yauzini an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tarda waslih li fi dhurriyyati. Atau ya, Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nah, ini adalah sujud syukur. Biasakanlah, ada nikmat yang istimewa, rebahkan badan, Allahu Akbar, sujud syukur. Nggak baca doa juga atau doa pakai bahasa Indonesia juga tidak ada, nggak apa-apa, boleh. Selanjutnya dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Aku berikan kepadamu nikmat yang serba banyak. Bagaimana kalau kita dapat nikmat banyak? Menurut surat Al-Kautsar, fasalli, lakukan salat, dan kemudian pada saatnya wanhar, berkurban. Nah, jadi salat juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salat syukrul wudu, kita berterima kasih karena selesai wudu. Tapi syukur dengan salat itu bisa dalam bentuk salat apapun. Umpamanya saja dengan masuk ke masjid jadi salat tahiyatul masjid, itu juga wujud syukur. Boleh juga kita sambil melakukan salat duha atau mungkin salat fardu. Malah kata sahabat Abu Hurairah, pernah sahabat Abu Hurairah melihat kaki baginda Rasulullah bengkak-bengkak, memar-memar, lecet parah. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kakimu bengkak-bengkak, memar-memar, lecet parah ini. Saya tahu karena kau habiskan waktu di penghujung malam untuk melakukan sholat malam. Anda ini mau cari apa lagi? Sudah Rasulullah, Allah kekasih Allah, Habibullah, surga pasti, dosa gak pernah dilakukan, apa kebaikan luar biasa. Mau cari apa lagi? Sampai sholat malam kaki menjadi bengkak dan memar-memar ini. Nabi menjawab, apa saya tidak pantas kalau saya mensyukuri anugerah nikmat yang Allah berikan kepada saya? Jadi Nabi memberi contoh tanda syukur itu dengan sholat malam. Jadi rupanya sholat malam itu bisa kita gunakan sebagai bentuk kepasrahan
serahkan kepada Allah ketika kita menghadapi kesulitan, kepahitan, problem, kerutan. Salat malam resepnya. Soal keluarga, soal karir, soal apa saja, serahkan kepada Allah di penghujung malam. Tapi juga ketika kita dapat nikmat, jangan lupa. Ketika dapat nikmat, bukan malah kita nyenyak tidur lantas subuh kesiangan. Sebagai tanda syukur adalah juga salat malam, salat tahajud dan witir. Nah, ini adalah syukur nikmat dalam bentuk taqarrub kepada Allah. Membaca al-tahmid, tasbih, tahmid dan istighfar, sujud syukur, salat malam. Ini kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada wujud syukur itu tidak hablum minallah, tapi dengan menggunakan, memanfaatkan segala apa yang Allah berikan kepada kita untuk amal kebajikan, baik untuk tadi hablum minallah maupun untuk hablum minannas, untuk kebaikan sesama manusia. Itu adalah syukur, memanfaatkan segala anugerah Allah secara optimal untuk hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kalau dapat harta selain kita sholat, bersyukur dan lain-lain, bertahmid dan lain-lain, juga adalah menggunakan, memanfaatkan harta itu untuk nafkah kepada istri, kepada anak-anak, untuk juga menolong orang lain, dimanfaatkan untuk perkembangan dan kemajuan agama. Dan itu adalah syukur. Ketika kita syukur lulus sekolah, ya kita melaksanakan petunjuk-petunjuk tadi dalam rangka hablum minallah, tapi juga manfaatkanlah ilmu yang kita peroleh itu untuk kepentingan kemanusiaan. Itu syukur. Surat Wadduha umpamanya saja, ada sebuah contoh yang juga baik untuk dipelajari, yaitu ketika Nabi pernah merasakan khawatir, ini jangan-jangan ini Tuhan marah kepada saya, jangan-jangan Allah ini meninggalkan saya, begitu. Nah, suasana batin seperti itu diabadikan oleh Allah dalam surat Wadduha yang isinya Allah tidak marah kepadamu, Allah tidak meninggalkan kamu, dulu kamu terasing, Allah yang menyelamatkan, dulu kamu kekurangan, Allah yang mencukupi, dulu kamu tidak mendapatkan petunjuk, Allah yang memberikan petunjuk. Lantas Allah menjanjikan, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhiratmu lebih indah daripada duniamu, hari esokmu lebih indah, lebih cerah daripada hari sekarangmu, masa depanmu lebih baik. Dan yang kedua, nikmat Allah akan terus memberikan nikmat kepadamu, nggak akan henti-hentinya, nikmat akan lestari. Ini janji Allah kepada Nabi, bisa juga kepada kita. Tapi Allah memberikan sebuah pesan dalam surat Ad-Duha. Sekali lagi bisa berlaku ini bagi kita. Kalau ingin mendapatkan hari esok yang lebih baik, masa depan yang lebih indah, nikmat yang Allah berikan kepada kita akan lestari dan abadi. Pertama, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan kau sakiti anak yatim. Jangan kau sakiti anak yatim. Menyakiti anak yatim, itu adalah mengundang murka Allah. Orang yang menyakiti anak yatim, katanya sama dengan menyakiti Nabi. Karena Nabi itu menyayangi anak-anak yatim. Bahkan beliau memberikan sejumlah pujian kepada mereka yang menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya nanti akan bergandengan tangan bersama-sama dengan orang-orang yang di dunia banyak menyantuni anak yatim. Jangan kau sakiti anak yatim. Itu pantangan pertama. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Nah, ini juga termasuk etika. Kita tahu minta-minta itu tidak baik. Islam itu tidak mengajarkan minta-minta, tapi Islam itu mengajarkan memberi. Makanya bagaimanapun orang yang memberi itu lebih baik daripada yang diberi. Itu prinsip yang disodorkan oleh Islam. Tapi kalau seseorang itu karena terpaksa, sekali lagi karena terpaksa, tentu daripada mencuri, ya dia minta terus terang. Tapi kalau mereka yang sehat, tidak mau kerja, minta-minta jadi profesi, nah itulah yang oleh Nabi dijanjikan tidak akan henti-hentinya Allah memberikan kemiskinan kepada orang itu. Barang siapa ingin menumpukan harta dengan cara minta-minta, Allah akan memberikan kepadanya kemiskinan. A'udzubillah min dzalik. Nah, walaupun seperti itu, ketika kita berhadapan dengan realitas di negara kita, di masyarakat kita, tiap perapatan ada yang minta-minta,
tetap kita tidak boleh mengusirnya. Kalau mau memberi, memberilah dengan baik. Kalau tidak memberi, dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatbauha adza. Ucapan yang baik dan memaklumi mereka itu lebih terhormat daripada memberi sambil menggerutu. Ya, mungkin ketika kita memberi, kita tidak mendidik. Orang malas kemudian ditolong, jadinya dia mental minta, itu tidak boleh juga. Tapi mungkin ada orang yang memang bisanya cuma minta, dia cacat, dia ada kelemahan. Apapun siapapun yang minta kepada kita, tidak boleh kita mengusirnya. Kalau kita memberitahu, mengajar banyak orang yang minta sehat, diberi nasihat, kamu kerja ya. Orang lain kan kerja, kenapa kamu kan sehat, masih muda, kenapa bisa minta seperti ini tuh bekerja? Boleh itu memberi nasihat, tapi tidak boleh mengusir. Nah, kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Biasakanlah tahaddus bin nikmat. Tahaddus bin nikmat itu menceritakan anugerah nikmat Allah kepada kita, kepada orang yang tentu kita anggap perlu lah. Seperti seorang anak yang sukses, kalau memberitahu ayah, kan ayah jadi gembira, orang tua jadi gembira. Jangan sebaliknya, kalau ada kesulitan, kepahitan, penderitaan, laporan, terus karena ingin minta bantuan, tapi ketika dapat nikmat sembunyi karena takut diminta. Ini adalah tidak baik. Yang baik itu kalau ada kesulitan, atasi sendiri. Jangan orang tua ikut menderita, begitu sudah cukup lama lah menderita ngurus kita. Tapi kalau ada nikmat, beritahu. Alhamdulillah Pak, ini saya sukses sudah, alhamdulillah Pak, ini saya dapat proyek, alhamdulillah Pak, ini kita sudah, alhamdulillah Pak, sudah berangkat umroh. Nah, itu adalah tahaddus bin nikmat. Nah, inilah yang barangkali di masyarakat kita sering ada menyikapi berbagai macam peristiwa, baik keluarga maupun peristiwa di tengah-tengah perusahaan, lembaga, komunitas tertentu, kemudian dengan mensyukuri. Kita tasyakur bin nikmat nih, usia 21 tahun. Ya, sepanjang tidak ada namanya ritual, ada sholat ulang tahun, ada saum ulang tahun, tapi berkumpul, kemudian mengumpulkan anak yatim, menolong, kemudian baca doa, tentu tidak salah. Dan itu adalah baik. Bagian dari namanya tahaddus bin nikmat. Tahaddus bin nikmat. Kan orang pindah rumah. Kemudian kalau keliling tetangga ini nggak bisa lah, sudahlah. Kita undang aja tetangga ini, syukuran kami bisa mengisi rumah yang sudah kami bangun sejak lama. Tasyakur bin nikmat. Begitu juga ada keluarga yang sudah 50 tahun, keluarga utuh tanpa masalah, begitu tanda syukur, tahaddus bin nikmat, undang keluarga. Alhamdulillah nih, syukur 50 tahun nih udah berkeluarga. Ini harus kita sikapi sebagai bagian dari rasa syukur, tahaddus bin nikmat. Bukan membangun sebuah ritual baru. Ritual baru itu ibadah mahdhah gitu. Ada sholat pernikahan, nah itu tidak ada tentu saja. Ada saum hari pernikahan, itu yang tidak ada. Tetapi kalau kita berkumpul ngundang orang lain makan, kemudian baca doa atau mendengarkan siraman rohani, itu adalah positif, baik. Pandai-pandailah kita memanfaatkan segala peluang untuk tasyakur bin nikmat, untuk dakwah, untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Dalam kaitan dengan nikmat itu bagian dari tahaddus bin nikmat, menceritakan, bukan ria, bukan sombong, bukan ingin dipuji, tapi melaksanakan perintah Allah. Tahaddus bin nikmat, surat Wadduha dasarnya. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nah, inilah para pendengar beberapa hal yang berkaitan dengan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban syukur. Terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sikapilah dengan syukur. Dari sejak mengucapkan alhamdulillah, dari sejak memantapkan salat, kemudian sampai sholat malam, dan memanfaatkan, menggunakan segala potensi yang Allah berikan kepada kita itu untuk menolong orang lain, tidak untuk justru sebaliknya. Nah, inilah syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai mensyukuri anugerah nikmat yang aku berikan kepada kalian, aku tambah. Jadi orang yang bersyukur, nikmatnya akan terus bertambah. Orang yang tidak syukur, nikmatnya ada, tidak ternikmati, malah bisa berubah menjadi laknat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai
ibadiyas syakur, hamba-hambaku yang pandai syukur kepada aku. Kami persilakan sahabat MK di pagi ini bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di 022-2017076, dan bagi Anda yang berada di luar negeri Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222201776. Silakan sahabat MK bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di kebersamaan pagi ini bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Anda bisa bergabung dengan cara di line telepon kami 022201776, atau bagi Anda yang berada di luar negeri Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222201776. Sudah ada yang bergabung di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Bu Noneng dari Cimahi. Ibu Noneng dari Cimahi, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanyain gitu tentang zakat ya Pak Ustaz. Apakah saya suka mengeluarin zakat yang gaji dari suami tiap bulan suka dikeluarin gitu ya. Apakah itu caranya betul? Tapi suka gini ya Pak Ustaz, nggak rutin dikeluarin gitu. Kadang ada hal-hal yang ini gitu, 2 bulan apa nggak tiap bulan gitu dikeluarinnya. Cuman disisihkan gitu, dikasihkannya lah, nggak rutin gitu. Apakah cara saya itu betul? Dan apakah gaji yang tiap bulan saya terima itu harus dikeluarin zakatnya? Terus kan saya kalau tiap tahunnya suka juga ngeluarin gitu, kalau udah kumpul setahun gitu tabungannya gitu dikeluarin. Apakah betul cara begitu yang saya lakukan itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, zakat penghasilan ya, zakat penghasilan itu rujukannya juga sama dengan anfiqu min thayyibati ma kasabtum, kata Quran. Dikeluarkan zakat dari setiap usaha yang baikmu. Usaha yang baik, artinya usahanya harus yang baik, termasuk penghasilan tadi yang rutin. Boleh penghasilan kita yang kalau kita jumlahkan ini melebihi dari 85 gram emas nih per tahun, keluarkan zakat. Mau bulanan aja lah keluarkan, tapi sebetulnya tahunan. Nah, zakat itu nanti dihitung, dijumlahkan setahun berapa begitu. Tapi kalau kita keluarkan bulanan, sepanjang belum 1 tahun, umpamanya saja boleh. Maksud saya begini, bulanan tapi diberikannya setelah 1 tahun, nah itu tidak boleh. Karena begitu 1 tahun harus segera diberikan kepada, baik kepada mustahik atau kepada panitia yang mengatur zakat, biar dia yang mendistribusikannya. Tapi kalau kita ingin mempercepat seperti tadi Ibu, tiap bulan aja saya potong 2,5% lah. Ini mau zakat, mau infak, itu bersih, lebih baik. Yang tidak boleh, umpamanya saja mestinya zakat tahunan itu adalah bulan Muharram. Nanti aja bulan Ramadan berikutnya atau bulan Safar, tidak boleh, karena harus jangan melewati waktu. Jadi kalau tiap bulan, nah sekarang karena sesuatu hal tidak tiap bulan, ya nggak apa-apa. Padahal bulannya juga ini tahunan. Tapi kalau umpamanya saja harusnya bulan, katakanlah kalau bulan Masehi, tapi sebaiknya bulan Islam. Tapi kalau bulan Masehi, kurangilah 10 hari gitu. Diberikan aja sekarang, karena ada orang yang miskin, ada sesuatu yang sangat mendesak, boleh, tidak apa-apa. Tapi karena sekarang ini, tahun ini, bulan ini rupanya nggak bisa ini karena banyak ada hutang, nggak apa-apa. Nanti akhir tahun berapa ya diberikan, ya 2,5% lah, 2,5% itu. Jadi disamakannya dengan ya bisnis ya, dengan bisnis, tidak dengan panen. Karena ada yang berpendapat kok pegawai itu panennya tanggal 1 katanya. Jadi kalau panennya tanggal 1, tiap-tiap gajian berarti gajinya harus 5-10% sama dengan pertanian. Tapi kan panennya harus 1 ton padi. Kalau gajinya lebih dari harga 1 ton padi, ada yang berpendapat 5 atau 5%, 10%. Beberapa seminar memutuskan itu masuknya kepada usaha, tidak kepada ziraah tanaman. Jadi 2,5%. Kalau kita bisa 2,5%, baik bulanan maupun tahunan, insya Allah selamat. Baik, kami persilakan kembali sahabat MK bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di 022-2017076. Di pagi ini sahabat MK masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di 022-2017076. Sudah ada yang bergabung di line telepon di 022-2017076. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ini dengan Ibu Tina dari Cibaduyut. Dari Cibaduyut. Mohon maaf Ibu, boleh didekatkan dengan mikrofonnya, suaranya sedikit terputus-putus. Baik. Dan dikecil. Ya, Halo. Radionya bisa dikecilkan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini Ustaz mau tanya, tapi nggak salah ngomong ya. Kalau seandainya saya pernah mendengar saum tentang kelahiran anak. Misalnya saya sebagai orang tua itu tentunya kalau anaknya ingin sholat selain mendoakan saat kelahirannya itu disaumin, atau kalau misalnya lagi menghadapi ujian biar mendapat pertolongan Allah bila dari hanya ikhtiar, apa itu belajarnya kita membantu mendoakan dengan saum juga gitu. Itu gimana Ustaz? Boleh atau tidak seperti itu Ustaz? Saya nggak bisa. baik. Ini Ustaz untuk saum kelahiran anak, berharap dengan harapannya anaknya supaya soleh gitu. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Ya, jadi begini, kalau kelahirannya itu kebetulan pada hari Senin Kamis, itu saum Senin atau Kamis. Kalau kelahirannya tanggal 11, 13, 14, 15, nah itu. Tapi kalau di luar itu, pokoknya saja Sabtu kan nggak boleh kita malah saum, kurang baik kalau hanya Sabtu. Jadi kalau pas kelahirannya itu hari yang memang disunatkan saum, ya saum pada hari itu sebetulnya. Tapi kalau saum kelahiran tidak ada. Jadi sholat kelahiran tidak ada. Tapi kalau pas kelahiran kita sholat tahajud kan ada kalau tahajud. Tahajud aja. Pamannya saja pas hari kelahirannya kita bersedekah, berinfak boleh. Tapi kalau saum itu kan namanya ritual ya, ritual. Tapi kalau hanya berdoa boleh berdoa, itu tidak bukan setiap saat, berzikir setiap saat. Tapi kalau saum itu harinya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya kalau mau barangkali yang saum Daud yang terus sehari tidak. Jadi tidak usah dengan saumnya Senin aja dan Kamis yang mingguan. Kemudian berdoa untuk anak itu. Jadi kalau doa setiap saat sama juga dengan berzikir. Tapi kalau saum ada hari-hari tertentu yang memang dianjurkan saum. Tapi bahkan ada hari-hari tertentu yang kurang baik kalau saum. Jadi tidak ada secara khusus saum kelahiran. Tapi kalau kita umpamanya saja ingin mendoakan anak, kemudian saumnya Senin, saumnya Kamis, kemudian mendoakan, tentu itu sesuai dengan sunnah Rasul. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon kembali Ustaz. Ini ada Ibu Vivi dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Pak Miftah, saya ingin bertanya. Sekarang kan sedang musim di media sosial Instagram ya Pak Miftah. Nah itu sering kita melihat, saya sering melihat, membaca gitu ya. Tolong di follow ya, atau beberapa orang menyukai, itu termasuk meminta pujian atau seperti apa Pak? Karena sebentar-sebentar gitu pasang foto minta disukai atau di follow gitu, itu gimana Pak? Boleh diterangkan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang revolusi informasi ini salah satunya ada yang kita hadapi sekarang, media sosial yang baik banyak lah, tapi yang tidak baiknya juga tidak sedikit. Jadi pandai-pandai aja. Jadi pamannya saja kalau gambarnya itu yang positif, baik, apalagi kalau dakwah tentu baik. Tapi kalau gambarnya yang memang bertentangan dengan ajaran agama tentu tidak boleh. Yang dapat mengakibatkan dampak tidak baik. Tapi kalau hanya sekadar mengenalkan atau barangkali sedang menawarkan bahwa dia ingin cari jodoh, ini foto saya, sepanjang aurat sama tertutup, aurat sesuai dengan ketentuan agama, tidak ada masalah. Tapi kalau isinya itu
fotonya adalah foto vulgar, tentu tidak boleh. Atau yang kedua, apa saja pernyataan ataupun foto yang dapat memberikan dampak yang negatif tentu tidak diperkenankan. Jadi lihat saja apa bentuknya. Kemudian yang kedua tentu saja kalau yang bersangkutan niatnya apa nih, niatnya apa, niat baik ya baik gitu. Yang kedua adalah harus kita pertimbangkan dampaknya, kita mengikuti itu. Kalau kira-kira dampaknya menjadi tidak baik, kita harus bisa menseleksi. Tapi itulah problem. Akhirnya kembali kepada kita masing-masing menyikapi tentang perkembangan media sosial ini. Pilihlah yang baik-baik itu, yang tidak baik lewatin aja. Dan kita jaga juga menambah tidak baik dengan memberikan informasi-informasi yang salah atau yang menyakiti orang, yang membuat perpecahan, yang bikin jengkel orang. Nah itu buka-buka aib orang, kan dalam Islam ada aturannya itu. Jadi pilih-pilih aja lah mana yang manfaat, yang baik, dan mana yang tidak baik. Kita nggak mungkin untuk meninggalkan itu semuanya, karena di dalamnya ada juga hal-hal yang bermanfaat. Baik, di line telepon Ustaz sudah ada yang bergabung kembali. Kali ini ada Ibu Atin dari Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Atin. Ya. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau bertanya masalah perawatan jenazah. Peralatan apa, Bu? Perawatan jenazah. Kemarin tuh ada orang meninggal yang memandikan itu bukan muhrimnya tapi aparat pemerintah yang disebut Pak Kaum kalau bisa. Jenazahnya putri apakah boleh dimandikan oleh orang pria? Airnya ditaburi banyak bunga-bunga. Kemudian auratnya itu terbuka secara vulgar begitu. Nah itu kalau bukan muhrimnya boleh atau tidak? Mohon dijelaskan Pak. Kemudian waktu dimasukkan keranda itu juga dikasih bunga-bunga, ronci-roncian itu. Sedangkan bunganya itu diambil, dipetik dari rumah orang-orang pas tidak minta izin dulu. Jadi bagaimana itu hukumnya Pak Miftah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengenai perawatan jenazah. Kalau kita mengunjungi, mendoakan, menyolatkan, itu tidak dibatasi oleh mengantarkan, tidak dibatasi dengan batasan-batasan muhrim dan bukan muhrim. Tapi kalau memandikan karena membuka aurat keseluruhan badan, itu ada aturan. Wanita oleh wanita, pria oleh pria, atau boleh istri oleh suaminya atau sebaliknya, atau kalau memang tidak ada boleh oleh muhrim, oleh mahram. Malah yang paling baik itu adalah wanita oleh wanita, pria oleh pria. Ada perkecualian, umpamanya saja di sebuah rumah sakit katakanlah ini tidak ada tenaga pria umpamanya saja, atau tidak ada tenaga wanita oleh itu. Jadi memang dalam keadaan seperti itu. Tapi pada dasarnya pria oleh pria, wanita oleh wanita. Jadi kalau katakanlah petugas dari pemerintah harus menyiapkan itu. Kecuali kalau memang nggak ada wanita yang mengurusi, mamanya saja karena wanitanya takut-takut dengan jenazah. Nah, itu baru darurat namanya. Tapi kan ada family yang Jadi paling baik itu adalah sekali lagi oleh satu jenis, yang kedua oleh suami atau oleh istri, kalau tidak oleh yang mahram. Mahram itu bisa adiknya, kakaknya, yang tetap yang paling baik itu adalah oleh satu jenis ya, pria wanita oleh wanita, apalagi yang bukan mahram. Yang kedua, jenazah itu juga diatur, aurat tidak boleh terbuka secara vulgar, tidak boleh. Paling terutama yang paling pokok ya, yang hanya boleh dilihat oleh suami itu ketika hidup, hanya boleh dilihat oleh suami, maka itu tidak boleh juga.
Nah, sebaiknya jenazah itu tertutup, kecuali kalau diperlukan anak melihat muka dan lain-lain, itu saja batas muka. Atau karena kepentingan untuk pemeriksaan karena meninggal dunia dalam keadaan ada sesuatu kasus yang harus diselidiki. Ada hal-hal untuk kepentingan keilmuan umpamanya saja. Tapi di luar itu tetap berlaku untuk pria, wanita aurat tidak boleh terbuka. Mengenai pasang bunga juga dalam Islam tidak ada sebetulnya, tapi menurut hemat saya tidak terlalu prinsip. Kalau memang bunga itu baunya saja untuk mengurangi atau mengimbangi bau jenazah dan lain-lain, itu kan menjadi manfaat. Sebetulnya bisa dengan yang lain. Nah, tetapi tetap adalah bunga yang memang halal gitu, jangan dari hasil mencuri. Apalagi kalau karena kepercayaan ini bunganya harus curi dari tetangga, nah ini bisa bahaya itu. Nah, salah mencurinya dan salah keyakinannya bunganya harus mengambil dari sumur itu yang tidak boleh, tidak ada. Nah, itu pasti dari ajaran luar Islam. Kalau dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi sekali lagi soal menekan bunga, menurut hemat saya tidak terlampau prinsip. Jadi ada yang pakai bunga tidak terlalu prinsip, tapi tetap dengan sesuatu yang bermanfaat lah. Tapi tidak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, tapi itu menurut hemat saya tidak terlampau prinsip seperti umpamanya saja sampai ada keyakinan yang salah seperti tadi. Jadi harus diberitahu bagaimana yang Islami. Saya kira di setiap daerah ada majelis ulama, ada Departemen Agama, itu adalah kewajiban beliau-beliau untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya. Baik Ustaz, tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin di akhir ada yang disampaikan, silakan Ustaz. Baik, para pendengar yang berbahagia, walaupun ajaran syukur merupakan ajaran yang sudah sering kita lakukan, tapi baiklah kita segarkan kembali. Kita wajib syukur. Dengan syukur kita menjadi nikmat. Dengan syukur kita akan menjadi tenang hidup. Dengan rasa syukur kita tidak ada rasa mengeluh. Dan dengan syukur pula kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu syukur, dan Allah murka kepada mereka yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ibadiyah syakur, hamba Allah yang selalu syukur atas segala nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian